Sebagai seorang pebisnis atau marketer, sangat penting untuk mengetahui apa tren algoritma yang sedang terjadi saat ini di berbagai sosial media, Instagram ataupun TikTok. Dan faktanya dengan mengetahui algoritma terbaru, kita bisa mendapatkan pelanggan secara gratis memanfaatkan algoritma, dan itulah juga yang akan saya bagikan dalam video ini, bagaimana cara saya menggunakan dan mengikuti algoritma tahun 2022 dan juga di tahun 2023. Baru saja CEO Instagram yang bernama Adam Mosseri mengumumkan secara publik bahwa dia telah melakukan kesalahan yang cukup besar di tahun 2022 dan akan memperbaikinya di tahun 2023. Sebagai seorang pebisnis atau marketer, sangat penting untuk mengetahui apa tren algoritma yang sedang terjadi saat ini di berbagai sosial media, Instagram ataupun TikTok. Dan faktanya dengan mengetahui algoritma terbaru, kita bisa mendapatkan pelanggan secara gratis memanfaatkan algoritma, dan itulah juga yang akan saya bagikan dalam video ini, bagaimana cara saya menggunakan dan mengikuti algoritma tahun 2022 dan juga di tahun 2023 di dalam akun media saya yang udah 700k followers kurang lebih, dan juga di akun bisnis saya yaitu 35k plus followers. Dan kita akan membahasnya di dalam video yang satu ini. Halo, bertemu lagi bersama saya Yosef, seorang salonpreneur dan juga digital marketer, founder dari Sekolah Pebisnis. Jadi buat kamu yang saat ini baru pertama kali melihat dan bertemu dengan saya dalam video yang satu ini, yuk saya ajak untuk subscribe segera channel Yosef Abbas supaya nggak ketinggalan tips, trik, dan strategi terbaru seputar bisnis, marketing, dan terutama seputar online marketing. Yes, jadi belum lama ini CEO Instagram yang bernama Adam Mosseri ini mengakui dia telah membuat kesalahan yang cukup besar dengan algoritma di tahun 2022. Kenyataannya, hal ini terjadi bukan di akhir-akhir tahun 2022 aja, tapi sudah terbawa di 2 tahun sebelumnya dari tahun 2020. Kalau lo masih ingat, ada waktu itu viral beberapa influencer-influencer di Indonesia bahkan yang mengatakan seperti ini, salah satunya kita bisa lihat di layar. Ada Michi Momo ya, dia sharing, ini adalah seorang influencer yang sudah verified, yang memiliki followers yang cukup loyal juga, dan di tahun 2020 dia sempat sharing bahwa Instagram ini what happened with Instagram, karena banyak sekali teman-temannya, friends yang tidak bisa melihat postingan yang dia terbitkan, karena waktu itu ada masalah dalam shadow banning. Dan ini pun dialami juga oleh salah satu influencer yang cukup besar juga ya, suami istri kedua-duanya influencer, yang ini namanya Maria Karina. Dia mengatakan di sini captionnya adalah help, aku kehilangan kalian gitu ya. Instagram story-nya yang memiliki problem. Jadi yang tadi kena shadow ban, yang ini Instagram story-nya kekurangan viewer. Jadi viewernya dari normalnya akan turun 60% dari biasanya. Gitu. Jadi hal ini terjadi di tahun 2020 dan ini ternyata terbawa terus sampai tahun 2022 ini. Hingga di tahun 2022 kita pernah melihat ada sebuah petisi kepada Instagram, make Instagram Instagram again. Ini orang luar negeri yang membuat, namanya Tati Bruening, dan faktanya ini disebarluaskan hingga ke para artis Hollywood ya, dan beberapa influencer-influencer di luar negeri, contohnya seperti ini juga influencer dari US yang sudah verified juga, yang membagikan make Instagram Instagram again. Jadi tahun 2022 ini Juli tahun 2022 di sini ada make Instagram Instagram again, stop trying to be TikTok. I just want to see cute photos of my friends. Orang di balik petisi tadi ini namanya Tati Bruening, orangnya adalah ini, jadi 21 tahun influencers dan fotografer Tati Bruening yang membuat petisi tadi menjadi viral. Dan biasanya memang para fotografer ini kan masuk ke dalam Instagram ini tadinya ingin mencari penghasilan juga ya dari Instagram yang adalah photo sharing app. Ternyata banyak sekali yang tadinya sudah mendapatkan exposure bagus, seorang fotografer yang memang fotonya sangat berkualitas, gara-gara ada update mengikuti TikTok, terutama adanya Reels yang terbaru dan terlalu fokus, algoritmanya diubah juga untuk mengeluarkan banyak video ke orang-orang baru dan tidak dengan gambar, maka akhirnya petisi ini pun muncul. Dan belum lama ini pun banyak sekali yang komplain terhadap apa yang dilakukan juga oleh Adam Mosseri, yaitu dia mengumumkan di sini bahwa akan feed-nya itu menjadi full screen feed persis seperti yang dilakukan di dalam TikTok, dibawa ke Instagram. Dan akibatnya belum lama ini waktu ada Instagram Story dan ada seorang fotografer juga yang bertanya ke Adam Mosseri mengenai apa yang harus dia lakukan sebagai seorang fotografer. Dan pada akhirnya Adam Mosseri mengakukan bahwa dia telah melakukan kesalahan di tahun 2022 dengan mengikuti tanda petik plek-plekan persis kayak TikTok ya. Dan ada perubahan yang cukup bagus, ada perubahan yang bisa kita lakukan juga di tahun 2023, dan saya akan sharingkan apa yang saya lakukan di akun media saya @sekolah pebisnis mengikuti perubahan di tahun 2022 dan juga di tahun 2023 ini. Di tahun 2022, post Reels
dapat hasil yang sangat besar untuk menjangkau orang baru, bahkan jika kontennya tidak begitu bagus. Saya adalah seorang praktisi bisnis, tapi juga seorang yang memiliki akun personal branding dan akun media. Nah, yang di depan kita ini namanya akun media atau akun publik. Jadi, akun yang digunakan untuk sharing-sharing seputar informasi. Namanya Sekolah Pebisnis. Di sini kita bisa lihat ada info-info yang saya bagikan di sini seputar bisnis biasanya. Ini akun ini mengikuti tren algoritma tahun 2022 dan 2023. Dan ada akun personal saya, ini adalah akun yang saya gunakan untuk sharing hal-hal edukasi seputar personal, seputar digital marketing ataupun seputar online marketing. Lalu ada juga akun bisnis saya, yaitu akun beauty studio saya yang memang ini saya memiliki brand ini dan menjalankannya juga mengikuti algoritma. Jadi ini 3 jenis akun yang berbeda mengalami perubahan yang cukup signifikan dari update yang dijalankan oleh Adam Mosseri sebagai CEO Instagram. Nah, pertama kita akan lihat dulu di dalam akun publik atau akun media. Di sini di awal-awal perubahan adanya Reels, itu kita mengubah postingan yang tadinya bentuknya hanyalah quotes sederhana seperti ini ya. Ini kan hanya satu gambar, hanya satu image saja. Ini kita ubah menjadi Reels ya. Jadi satu gambar yang statis yang tidak bergerak sama sekali dimasukkan ke dalam bentuk video. Setelah itu diposting sebagai Reels dan itu mendapatkan engagement di awal tahun 2022 waktu Reels baru terbit. Dengan seperti itu saja sudah bisa menaikkan jumlah interaksinya secara drastis. Jadi kalau kita scroll ke bawah, sekarang sudah berubah ya algoritmanya ya. Ini pada saat itu waktu pertama kali Reels ada merubah si Adam Mosseri ingin seperti TikTok plek-plekan, maka dengan strategi seperti itu saja, posting yang sangat simpel dengan konten yang sebetulnya bukan untuk Reels, tapi kita paksakan menjadi Reels, itu bisa mendapatkan jumlah engagement yang sangat tinggi. Jadi kita akan scroll di sini ke bawah hingga ke momen quotes yang kita ubah menjadi bentuk Reels. Nah, seperti ini contohnya. Ini bentuknya adalah quotes, tapi di sini kita bisa lihat ada mute ya. Kenapa? Karena ini bentuknya adalah video. Jadi video. Makanya di sini ada view 170.000 view. Hanya satu quotes, view-nya 170.000. Hanya quotes saja gitu ya. Dibandingkan dengan image pada saat itu, ini jauh lebih tinggi. Dan ini hanya gara-gara diubah dari bentuk image ke bentuk Reels. Ini berlangsung di awal-awal Reels itu ada. Begitu makin ke sini, fenomenanya adalah orang-orang petisi pada komplain ke Adam Mosseri dan algoritma pun dirubah, tidak hanya mempush video saja, tapi juga mulai rata sekarang. Jadi mulai nge-push video juga, Reels juga, tapi juga mempush carousel, mempush image, lebih stabil saat ini. Oleh karena itu, saya tetap memposting dari awal 2022 itu sejak Reels ada, hingga akhir 2022 dan hingga di awal 2023 terjadi sesuatu yang cukup berbeda, yaitu interaksi yang diterima dari postingan yang tipenya sama, yaitu image yang diubah menjadi Reels. Ternyata makin kesini kita bisa lihat tadi ya 170k, sekarang di sini kita bisa lihat menjadi 56,8 ribu view. Jadi dari tadinya 150 cukup besar, berkurang jadi sepertiganya. Lalu sekarang saat ini tahun 2023, jika konten Reelsnya itu sangat tidak begitu bagus, hanya seperti ini kan, quotes dijadiin Reels, tidak begitu memiliki value yang besar ya. Tapi di tahun 2023, maka yang terjadi adalah sangat drop. Contohnya di sini, ini quotes yang bentuknya kita jadikan Reels, ternyata hanya 7.000. Jadi dari tadinya di awal-awal Reels itu, di mana ada Mosseri ini, secara algoritma semua Reels yang ngeposting Reels dalam bentuk apapun di-push, saya bisa mendapatkan 150.000 view. Tapi makin kesini, makin balance. Lama-lama menjadi 50.000 views. Bahkan di 2023 ini, terutama setelah ada komplain tadi yang ada Mosseri mendapatkan komplain dari fotografer dan meminta untuk mengubah untuk fotografer ini supaya bisa terlihat lagi postingannya dalam bentuk video, itu tidak di-push, tapi fotografer ini kan bentuknya image. Nah, image ini sekarang mulai di-push juga. Itu sebabnya postingan yang ada di layar ini itu menurun menjadi di bawah 10.000 view-nya. Jadi artinya sekarang Instagram ini sudah mulai balance. Jadi ini kabar baik sebetulnya. Kabar baik kenapa? Karena ternyata saya pun sudah mengubah format postingan saya menjadi balik ke single image lagi. Dan selanjutnya mengintegrasikan format-format konten yang tidak hanya bentuknya video reel saja. Contohnya di sini kita baru saja mempublish belum lama ini kan, ini kalau nggak salah ini 1 hari 21 jam yang lalu ya, belum 24 jam, berarti belum 1 hari. Sebelum 24 jam sudah mendapatkan like yang cukup tinggi, sudah mendapatkan komentar yang 200 komentar. Artinya postingan yang bentuk carousel ini pun
mendapatkan exposure yang cukup bagus diberikan oleh Adam Mosseri tadi. Jadi ternyata algoritmanya juga sudah mulai terupdate ya, menjadi lebih baik. Contohnya ini juga bentuknya carousel, 9.000 likes dan 500 komentar gitu. Jadi di sini saya akan tunjukkan juga ya insight di belakang dari akun ini. Nggak banyak yang bisa membuka dan melihat data di balik sebuah akun ya, tapi kali ini kita akan melihat dapur di belakang dari akun media yang tadi kita sudah tunjukkan di bagian depannya ya. Di sini kita melihat postingan yang sama dengan yang telah kita tunjukkan tadi. Jadi di sini kita bisa lihat di layar bahwa ada di sini kelihatan thumbnailnya postingan yang sama tadi, mendapatkan reach-nya atau jumlah orang yang melihat itu ada sekitar 224.000 orang yang melihat dari satu postingan ini. Jadi ada dari home, explore, hashtag dan lain-lainnya. Jadi memang ada beberapa postingan yang bahkan ini kita membuka peluang buat teman-teman yang memiliki bisnis juga yang ingin mendapatkan di sini kan DM4PP biasanya mencari reseller, mencari mitra baru buat bisnisnya, mencari tim penjualan atau yang ingin mengadakan event webinar untuk merekrut reseller ataupun event untuk bisnis itu biasanya juga akan masuk di dalam media kita. Nah, contohnya di sini, ini ada thumbnail di sini. Ini adalah salah satu contoh yang paid promote di tempat kita, sebuah bisnis yang dia ini punya cerita inspiratif yang memang kita publikasikan di dalam akun Sekolah Pebisnis. Bentuknya sudah kita ubah sekarang menjadi carousel ya. Nah, di sini pun akhirnya dia menawarkan sebuah inspirasi yang di belakangnya juga ada link ke dalam Instagram media. Impressionnya di sini 144.415. Jadi 144.000 orang yang melihat bisnisnya dia gitu ya. Dan inilah statistik di belakang dari postingan tadi. Yaitu ada orang yang melihat dari home, ada yang dari explore masuk ke dalam explore page atau istilahnya FYP kalau di TikTok ya, kalau di Instagram explore page, ada yang tahu dari hashtag juga. Lalu yang engage atau yang like, comment, share ada sekitar 5.900 orang. Jadi salah satunya kenapa kita paid promote di akun media banyak sekali teman-teman pebisnis itu karena ingin mendapatkan engagement yang cukup tinggi juga. Nah ini tapi perubahan ini terlihat bahwa kedua jenis tipe postingan ini ada tipe postingan sudah bukan video tapi carousel. Jadi membaik ya carousel. Di sini bahkan ada sebuah postingan bentuknya adalah info update bisnis. Di sini hanya satu post saja dan bukan carousel tapi single image. Dan ternyata single image ini pun mendapatkan impresi atau jumlah orang yang melihat juga cukup banyak, yaitu 181.000 orang. Kalau kita ingat tadi kita melihat sebuah reels itu jumlahnya adalah 150-an ribu yang melihat. Di sini tadi kita baru melihat ada 3 postingan ini semuanya di atas angka itu. Jadi kita bisa simpulkan bahwa saat ini single image maupun bentuk carousel ini sudah rata disebar oleh Instagram. Juga mendapatkan exposure yang bagus. Nah, di sini kita bisa lihat nih, ini dashboard detail di dalam akun tadi. Di sini kita lihat di paling kiri ada content reach-nya itu jumlah reels justru lebih sedikit ya saat ini dibandingkan jumlah post. Jadi justru di sini post yang dibuat di akun ini carousel atau single post ini justru menjangkau lebih banyak orang dibandingin dengan yang reelsnya. Nah ini alasannya kenapa di sini? Karena memang di akun kebetulan di akun media ini orang-orang sudah terbiasa melihat konten statis dari sejak awal akun ini dibuat. Nah ini berbeda lagi dengan kebetulan saya ada beberapa akun tadi dengan akun bisnis online saya atau bisnis studio saya di mana kebalik malah. Dan di sini kita bisa melihat perbedaan yang cukup signifikan yaitu di bagian sebelah kiri terlihat content reach di mana jumlah exposure dari reels justru lebih besar dibandingkan exposure dari post. Kalau tadi itu exposure dari post justru lebih besar dibandingkan exposure dari reels. Nah pertanyaannya kenapa? Apakah sebetulnya reels lebih bagus atau post yang lebih bagus? Yang mana yang harus kita gunakan lebih banyak saat ini di Instagram? Saat ini kita bisa menggunakan jenis konten apapun, baik itu reels, single post, carousel, atau jenis konten apapun yang kita miliki itu untuk membuat kita kelihatan oleh lebih banyak calon pelanggan kita. Kenapa? Karena seperti tadi Adam Mosseri telah dikomplain dan akhirnya dia berkata bahwa ini akan dibuat menjadi rata. Akhirnya kita di sini melihat dari 2 akun yang dua-duanya ini saya miliki dan saya bisa melihat insight kedua-duanya. Satu akun ini memang kriterianya dia ini terbentuk audiensnya orang-orang yang suka melihat carousel dan single post. Maka oleh karena itu tipe konten yang saya buat di sana adalah saya push ke carousel dan single post. Berbeda dengan ternyata konten di beauty studio. Karakter beauty studio ini orang-orangnya lebih senang untuk melihat visual, video. Karena memang klien atau pembeli dari beauty studio ini senang melihat hasil dari
perubahan transformasi kecantikannya. Jadi video Reels lebih cocok. Kalau misalnya kita memiliki seorang fotografer yang punya akun di Instagram yang memang fotonya bagus-bagus, single image semuanya, maka kita pastikan menggunakan format yang single image juga sesuai dengan talenta si fotografer tadi. Jadi artinya di sini adalah kita pertama-tama juga harus melihat saat ini tahun 2023 mencocokkan dengan diri kita sendiri juga. Kira-kira kita lebih bagus untuk membuat sebuah konten yang bermanfaat untuk orang lain itu dalam format apa? Jangan sampai karena saat ini kita melihat wah Reels lagi trending nih, lalu kita memaksakan untuk membuat Reels. Sehingga artinya kita balancing antara kedua-dua hal ini. Yang pertama adalah kita memilih, kita mau fokusnya di konten tipe seperti apa yang memang kita itu talentanya di sana, yang tadi kita udah bahas. Yang kedua, kita tahu bahwa video tren sekarang lagi naik di berbagai sosial media, di TikTok, di YouTube ada YouTube Shorts yang sekarang juga monetize, lalu di Instagram juga sama ada Instagram Reels. Artinya memang kita berfokus di yang memang kita bertalenta tadi, yang audiens menangkap kita punya value paling besar. Tapi jangan lupa kita mix juga dengan konten-konten video atau konten-konten Reels, sehingga pada akhirnya kita tidak hanya mengandalkan yang satu, tapi juga mendapatkan traffic atau mendapatkan jumlah orang baru dari yang tren video saat ini. Jadi semoga info ini bisa berguna buat Anda. Dan kalau sampai saat ini juga kamu belum follow ke YouTube channel Yosef Abbas, maka saya ajak sekarang juga untuk follow supaya nggak ketinggalan nih info-info dan update-update yang seperti saya bagikan dalam video yang satu ini, terutama info dan update seputar bisnis, marketing, dan seputar online marketing. Jadi sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya bersama saya Yosef Abbas, founder dari Sekolah Bisnis. Don't forget to elevate your mindset and start your success journey today. Saya Yosef, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah!